Hai, selamat pagi sahabat Trending Plan. Selamat pagi alam semesta. Selamat pagi Queen Soul. Seperti biasa, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan, dan kebahagiaan. Seperti biasa, pagi ini sahabat saya ditemenin sama Queen Soul yang cantik. Gimana? Sahabat sudah menyapa semua tanaman yang ada? Yuk kita sapa dulu ya. Habis itu kita lanjut ngobrolnya. Ya Queen Soul ya. Queen Soul mau kemana? Oke, sahabat Trending Plan. Tahu sama yang namanya Monstera kan? Pasti tahu. Sekarang tuh lagi in-innya. Nah, tanaman ini yang sekarang menjadi trending untuk menghiasi bagian eksterior maupun interior rumah. Jenis-jenis tanaman ini terkenal susah-susah gampang untuk dirawat. Gak heran kalau belakangan ini pasar tanaman semakin ramai sama yang namanya Monstera. Nah, setelah itu nih ya sahabat, salah satunya itu monstera yang paling ramai itu adalah Deliciosa dan Borsigiana. Para peminat tanaman ini juga kebanyakan adalah kaum wanita, mulai dari remaja, ibu rumah tangga, sampai dengan wanita karir. Nah, selain membuat suasana rumah menjadi terasa sejuk, kehadiran tanaman monstera di dalam ruangan juga dipercaya bisa menambah produktivitas dan membuat perasaan kita jauh lebih bahagia. Seperti janji saya yang kemarin, pagi ini saya akan informasikan tentang monstera Deliciosa dan juga Borsigiana yang ada di galeri Trending Plan. Plus beberapa tips tentang perawatan monstera. Yuk simak sampai habis. Sahabat Trending Plan, kita masuk segmen 1 ya. Nah, segmen 1 ini kita akan bahas tentang bentuk dan juga asal-muasal tanaman monstera yang Trending Plan ketahui. Nah, sahabat Trending Plan, monstera itu memang kelihatannya kayak tanaman, kayak monster. Nah, karena memang dia ukuran daunnya itu sangat-sangat besar. Terus udah gitu juga bisa terus melebar melebihi ukuran telapak tangan orang dewasa. Seperti ini besar banget dari telapak tangan saya. Nah, tapi jika itu ditanam dengan area yang subur, media tanam yang baik, maupun di tanah langsung sekalipun. Nah, tanaman ini sendiri berasal dari negara Meksiko. Tepatnya itu daerah hutan tropis bagian selatan Meksiko sampai dengan Panama. Aku sendiri belum pernah ke sana. Sahabat Trending Plan, monstera ini akan terlihat lebih menarik dan lebih cantik kalau kita taruh di dalam pot. Lalu kita bisa meletakkannya di dalam ruangan ataupun di halaman. Sahabat, Monstera Deliciosa ini memiliki ukuran yang raksasa. Dengan ciri khas itu daunnya berlubang dan memiliki kemampuan untuk tumbuh lebih besar, bahkan bisa sampai puluhan meter. Seru ya. Terus udah gitu, pada dasarnya tanaman Deliciosa juga termasuk dalam salah satu tanaman yang merambat atau menjalar. Nah, akar batangnya membuat tanaman ini bisa merambat dan menyerap air serta nutrisi agar bisa tumbuh dan berkembang lebih besar lagi. Nah, inilah yang mendasari kepercayaan tradisional masyarakat Tiongkok bahwa monstera adalah simbol kesehatan, kemakmuran, dan juga penghormatan kepada leluhur. Nah, hal yang menjadi ciri khas khusus dari Monstera Deliciosa adalah, saya agak ribet, Monstera Deliciosa adalah bentuk daunnya yang cukup unik. Bisa diperhatikan deh bentuk daunnya. Bentuk daunnya itu lebih bulat, terus juga dia lebar, dan sobekan-sobekannya ini terlihat begitu alami ya. Yang mencirikan ini menjadi ciri setiap varietas atau jenis monstera tertentu. Lalu pangkal daun bisa dilihat, pangkal daunnya seperti ini. Pangkal daunnya sendiri dia itu di sini pangkal daun menuju daun ya. Di sini tuh ada gerigi-geriginya. Nah, ini nih ciri khasnya daripada Monstera Deliciosa. Nah, warna daunnya juga pekat. Kalau yang ini agak sedikit muda karena apa? Karena memang ini baru, daun yang baru. Nah, kalau dia daun yang sudah tua, dia warnanya akan lebih pekat, hijau pekat. Dan juga dia sangat berkilau. Tanaman khas ini tentu bisa memberikan kesan eksklusif yang unik pada ruangan kita, seperti yang ada di tempat saya.
Hal yang menjadi ciri khas tanaman Monstera deliciosa adalah bentuk daunnya yang cukup unik. Ini unik banget bentuk daunnya. Daunnya itu bulat, coba cek deh sini deh. Tuh. Daunnya bulat, terus dia lebar, lihat telapak tangan saya dia lebih besar dari telapak tangannya. Terus juga sobekan-sobekannya alami. Nah, sobekan-sobekan ini biasanya mencirikan setiap jenis varietas Monstera tertentu. Nah, untuk varietas Monstera deliciosa, bentuk sobekannya seperti ini. Cantik banget ya. Nah, terus ada satu lagi. Di pangkal daun menuju daun, nih seperti ini. Pangkal daun menuju daun biasanya dia ada gerigi. Ini geriginya belum terlalu kelihatan karena ini masih muda sekali. Ini kebetulan baru tumbuh ya. Nah, dia sangat cantik, dia bergerigi. Lalu warna daunnya juga pun hijau pekat. Nah, contoh yang sudah lebih tua daunnya seperti ini. Warna daunnya sangat hijau pekat dan terlihat sangat berkilau. Nah, cantik sekali ya warnanya. Warnanya lebih kalau sudah tua dia akan terlihat lebih tua ya daunnya, sangat hijau. Nah, terus sudah gitu akan timbul juga gerigi-gerigi pada pangkal daunnya ini. Ketika dia sudah dewasa, daunnya akan lebih kelihatan sangat cantik. Nah, itulah yang membedakan yang menjadi ciri khas Monstera deliciosa. Sedangkan untuk Monstera borsigiana ya, dia itu cenderung daunnya lebih kecil. Dia bulat sama, tapi dia cenderung daunnya lebih kecil. Tuh, cantik banget. Dia lebih kecil daripada telapak tangan. Telapak tangan saya masih lebih kecil dari dia, tapi dia lebih kecil dari Monstera deliciosa. Dan pada batang ya, tangkai daun menuju daunnya itu dia tidak seperti deliciosa yang bergerigi, dia mulus lurus aja. Nah, terus udah gitu dia terlihat lebih menjalar dan pertumbuhannya pun relatif sedikit lebih cepat daripada Monstera deliciosa. Dan harganya pun lebih ekonomis dibandingkan jenis deliciosa. Tapi itu pun tergantung juga dari size, dari tampilan dan juga kecantikan serta kesuburan. Begitu sahabatku. Nah, sekarang kita masuk segmen 2 ya sahabat. Nah, sekarang segmen 2 ini kita berbicara tentang teknik budidaya juga, dengan stek batang. Nah, sahabat, Monstera itu bisa dibilang cukup mudah untuk dibudidayakan asal kita juga bisa memperbanyak tanaman ini dengan teknik yang cukup sederhana, yaitu teknik vegetatif atau stek batang. Kenapa? Karena Monstera itu adalah tumbuhan merambat dan dia memiliki akar yang batangnya bisa memotong batang tanaman tersebut dan akar-akar gantungnya bisa menjadi akar sejati. Contohnya seperti yang satu ini. Nah, media tanam yang biasanya digunakan adalah campuran tanah, kompos, dan juga andam atau cacahan pakis dengan perbandingan yang pastinya seimbang. Meskipun media tanam tersebut adalah media yang paling ideal, bukan berarti tanaman Monstera nggak bisa ditumbuh di tempat yang lain. Nah, supaya tanaman Monstera ini tumbuh sehat dan segar, kita juga jangan salah untuk memilih pupuk yang mengandung unsur nitrogen yang lebih tinggi dibandingkan dengan unsur haranya. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan pupuk organik. Nah, seperti itu sahabatku. Nah, sahabat, kita masuk segmen 3 yaitu tips untuk perawatan tanaman Monstera kita. Nah, kita di Trending Plant punya beberapa tips terbaik untuk menjaga agar tanaman Monstera tetap kelihatan segar, sehat, dan juga cantik. Nah, satu ya, kita bahas mengenai yang pertama adalah pencahayaan. Oke, berikan banyak cahaya dan juga kelembapan. Nah, kita bisa meletakkan Monstera di lokasi dengan banyak cahaya, karena semakin banyak cahaya, tanaman Monstera itu bisa tumbuh semakin baik. Nah,
Tapi bukan berarti kita bisa menaruhnya di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Lihat contoh tanaman aku. Saya meletakkan ini di dalam ruangan dengan penuh cahaya di tepi jendela ya, namun tidak terkena sinar matahari langsung. Dan tempat yang paling baik untuk menyimpan monstera adalah dalam ruangan dengan pencahayaan yang cukup, namun cukup teduh. Selain itu, kelembapan pun juga harus diperhatikan karena monstera berasal dari negara tropis, jadi kita harus bisa menyesuaikan kelembapan yang dari daerah dia berasal. Intinya tuh sesuai dengan habitatnya. Nah, semakin banyak uap air di kandungan udara yang ada dalam ruangan akan semakin baik. Jadi pastikan kita mengontrol tingkat kelembapannya. Jikalau kita punya humidifier, kita bisa memanfaatkannya. Tapi jika tidak, seperti di episode sebelumnya, saya pernah memberikan sedikit tips, yaitu dengan batu kerikil yang kita bisa letakkan di tray, lalu traynya diisi air sedikit, dan kita bisa meletakkan potnya di atas tray. Nah, seperti itu untuk yang pertama, pencahayaan. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu kadar air. Nah, kita harus sangat memperhatikan kadar air yang diberikan. Nah, kenapa? Untuk merawat monstera itu, kadar air itu menjadi unsur yang sangat penting. Sebagian orang mungkin beranggapan semakin sering tanaman disiram, semakin sering tanaman diairi, pertumbuhannya akan semakin baik. Tapi faktanya nih ya, terlalu banyak tuh kita nyiram tanaman, itu bisa membuatnya malah cepat mati. Begitu pula juga dengan monstera. Kenapa? Meskipun tanaman ini bisa tumbuh di air ya, monstera itu bisa loh kita taruh di air, tapi akarnya itu akan cenderung membusuk kalau kita itu membiarkannya tetap basah. Dalam artian kalau media tanamnya terlalu basah, terlalu becek, itu justru akan membuat si akarnya itu membusuk. Jadi kenapa kita harus melakukan penjadwalan atau memperhatikan jadwal penyiraman? Dengan apa memperhatikan media tanamnya? Lakukan penyiraman secara rutin, mungkin sekitar seminggu sekali itu idealnya, atau kita bisa rajin-rajin ngecek kondisi media tanam. Jikalau permukaannya sudah mulai mengering sekitar 1 buku atau 2 buku, itu kita bisa melakukan penyiraman. Dan kita bisa cek dari daun-daun. Biasanya daun-daun yang mulai agak keriting, layu, itu kemungkinan bahwa kelembapan dan pengairannya kurang. Nah, namun nih ya, ada beberapa faktor juga yang bisa mempengaruhi frekuensi penyiraman kita. Penyiraman tanaman monstera ya pada khususnya, itu bisa menjadi pertimbangan nih kapan kita harus menyiram. Misalkan contoh kalau lagi musim hujan, so otomatis kan itu kan udaranya sangat lembab ya. Nah, itu kita juga harus memperhatikan. Terus salah satunya nih ya, kecepatan si monstera memproduksi tunas-tunas baru atau daun-daun yang baru itu juga akan mempengaruhi jadwal penyiraman kita, karena semakin cepat dia tumbuh tunas-tunas baru, contoh seperti ini. Nah, ini Borsigiana saya timbul tunas-tunas baru, cantik ya, tuh lucu banget. Nah, semakin dia cepat ya memproduksi tunas-tunas baru atau daun-daun yang baru, maka kadar air yang diperlukan pun akan semakin banyak pula. Seperti itu sahabat. Jadi untuk penyiraman kita benar-benar harus memperhatikan situasi dan kondisinya. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu rawat daun monstera dengan seksama. Nah, merawat daun monstera mungkin akan menjadi hal utama yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena keindahan monstera itu adalah terutama pada daunnya ya, pada kondisi daun. Nah, karena apa? Si monstera ini kan bukan tergolong tanaman hias yang kecil ya untuk Derissiosa dan Borsigiana ini. Jadi memang yang menjadi concern orang itu pasti akan melihat keindahan daunnya. Kita harus perhatikan warna daunnya, karena warna daun yang menguning dan kering itu bisa berarti dia terkena udara panas atau sinar matahari langsung, ataupun cuaca dingin yang sangat ekstrim.
Terus faktor ini bisa menyebabkan juga si tanaman atau daun-daunnya ini mulai layu, dan juga bisa menyebabkan kondisi tanamannya itu bisa turun prematur atau terlalu dini ya, dia mati terlalu dini. Nah, daun tanaman monstera itu sering dijadikan sebagai elemen dekorasi untuk interior rumah, pesta, atau biasanya sih hiasan di meja makan. Saya juga meletakkannya di meja makan saya. Nah, jika Anda ingin memotong 1 atau 2 lembar untuk menjadikan hiasan, contoh seperti ini kebetulan saya baru menanam satu lembar ini, sangat cantik, dan dia sudah mulai akan muncul di belakang tuh, cantik banget ya. Menanti dia berkembang, menanti dia mekar, tunas baru mekar ini sangat excited. Nah, kita tuh pokoknya ya, kalau kita mau menanam seperti ini gitu kan, memotong 1 atau 2 lembar untuk menjadikan hiasan, jangan pernah takut, karena memang tanaman ini tuh akan menggugurkan daunnya secara alami ketika dia sudah tua. Seperti ini sudah sangat dewasa sekali loh. Monstera deliciosa saya yang satu ini sudah sangat dewasa sekali. Jadi, dan ini saya letakkan di pot. Jadi kita tinggal tunggu saatnya dia menggugurkan daunnya, karena nanti secara alamiah mereka akan menggugurkan daunnya ketika memang usianya sudah tua. Nah, selanjutnya yang keempat itu kita harus memperhatikan nutrisi tanaman. Nah, kita harus memperhatikan nutrisi tanaman. Kenapa kita perhatikan nutrisi tanaman? Karena saat kita menanam monstera di dalam pot, sesungguhnya ya, kita menanam monstera di dalam pot itu, kita harus memastikan bahwa kondisi tanah atau media tanamnya seperti ini saya memakai campuran sekam dan cacahan andam. Media tanam ini kita harus benar-benar memperhatikan bahwa media tanamnya sudah memiliki nutrisi yang dibutuhkan. Pada dasarnya tanaman yang tumbuh di pot ya, sesungguhnya tanaman yang tumbuh di pot itu nutrisinya itu lebih terjaga dan memiliki kesempatan hidup yang lebih besar daripada tanaman yang tumbuh. Kenapa? Karena tuh kalau di alam liar itu kan siklus nutrisinya itu siklusnya itu berubah ya, jadi nutrisinya itu tidak konstan. Sedangkan kalau di pot itu kita bisa menjaga nutrisinya tetap konstan dengan mengatur seperti pemupukan, pengairan. Jadi selama kita memastikan pupuk yang kita berikan sudah sesuai dengan kebutuhan tanaman-tanaman kita, pasti monstera kita bisa tumbuh dengan sehat dan segar, seperti punya saya. Nah sahabat, untuk pemupukan ya, untuk nutrisi, kalau kita menggunakan pupuk yang slow respon, dalam artian yang dia bisa melebur atau mencair yang lama, kita bisa kasih jarak kurang lebih setahun. Tapi kalau kita terus jangan lupa ya, kalau kita menggunakan pupuk itu pastikan kita mengikuti saran yang ada pada petunjuk kemasan. Supaya apa? Supaya kita nggak salah ya. Terus juga penggunaan pupuk itu tergantung dengan seberapa cepat tumbuhan kita atau monstera kita itu tumbuh dan seberapa banyak daunnya. Itu yang perlu diperhatikan. Sekarang kita masuk yang kelima. Oke, Queensal. Yang kelima itu kita harus mengganti pot secara berkala. Hei, awas jatuh. Biarin dia memain. Nah, yang kelima itu kita mengganti pot secara berkala. Seperti kebanyakan tanaman lainnya, monstera juga nggak suka kalau akarnya itu udah mulai mengikat atau melingkar-lingkar. Itu sebabnya kita harus sering mengganti pot secara berkala. Nah, kalau kita nggak yakin kapan kita harus ganti potnya, kita bisa cek nih. Nah, apakah si akar itu udah melingkar keluar gitu ya dari permukaan si media tanam. Kalau dia sudah mulai melingkar-lingkar dari bagian dalam pot, nah itulah saatnya kita harus mengganti
dengan pot yang baru. Nah, biasanya aku mengganti pot yang lebih lebar sekitar 5 atau 10 cm di atasnya. Pokoknya mengganti pot dengan size yang lebih besar. Nah, saat memindahkan monstera dari pot yang lama ke pot yang baru, gunakan tanah dengan media tanam yang berkualitas tinggi. Kenapa? Jangan sampai salah menggunakan tanah dari kebun ya atau halaman, karena tanah yang dari kebun atau halaman itu cenderung memiliki nutrisi yang tidak stabil atau nutrisinya itu kurang baik. Nah, kalau di dalam pot takutnya hama-hama atau kutu yang ada di dalam halaman pekarangan itu bisa masuk nih, kita masukin ke dalam pot, akhirnya jadinya media tanam kita mengandung. Jadi tanah campuran yang bisa digunakan untuk pot itu mengandung media tanam yang baik, seperti bisa menggunakan lumut gambut, kokopit, sekam bakar, cacahan andam, dan juga tanah organik yang sehat ya, dan bukan tanah biasa loh. Nah, terus ketika kita mau nanam dalam pot, kita harus menyediakan menambahkan nutrisi ke dalam media tanam kita. Kenapa? Karena biasanya itu kan kita pasti akan campur dengan tanah ya. Nah, tanah yang dari alam itu tuh biasanya tidak menyediakan siklus nutrisi yang segar dan konstan. Nah, dengan kita menaruh di dalam pot dengan media tanam yang kita atur dan perbandingan yang pas, begitu juga dengan pupuk, itu akan memberikan nutrisi segar yang konstan. Nah, selanjutnya adalah yang keenam. Nah, yang keenam itu adalah gimana kita bisa menumbuhkan daun-daun besar dan indah yang sangat khas. Nah, sahabat, kita perlu tahu nih, monstera itu bukanlah tanaman kecil. Ketika dia tumbuh dan ia bisa menjadi lebih besar, dan juga dia bisa merambat atau menyulur gitu loh. Nah, ketika dia menyulur ke atas itu seperti Borsigiana ini ya, dia malah justru akan menghasilkan daun-daun yang lebih besar. Nah, kita bisa membantu ia tegak berdiri itu dengan sulur ya, atau tiang-tiang. Aku seperti contohku yang satu ini. Nah, kalau ini kan masih kecil nih ya. Kebetulan karena dia masih kecil Borsigiananya, jadi aku pakai tiang yang kecil. Ini sebenarnya dengan daun-daunnya yang sangat cantik, dia sudah tumbuh. Tuh. Bagus ya. Ini contoh Borsigiana yang kecil, tapi aku juga punya satu lagi Borsigianaku yang sudah besar ya, seperti ini. Cantik sekali. Tuh. Ini aku memakai sulur yang besar. Dia baunya sudah terlihat subur. Cantik ya, warna hijau daunnya sangat pekat. Dan juga dia mengkilat. Nah, pada dasarnya kalau kita tanaman ini bisa tumbuh sangat besar, apalagi ketika dia bisa menjalar ke atas. Apalagi nih ya, kalau kita tanam dia di halaman di luar ya, di pekarangan, dia tuh bisa sampai 15 meter, bahkan bisa sampai puluhan meter. Tuh bayangin gak kalau tanaman kita sampai puluhan meter? Wah, rumah kita benar-benar kayak jungle. Nah sahabat, ini tuh yang terakhir, yang ketujuh. Yang ketujuh itu kita jangan pernah takut untuk memangkas monstera kita, karena pada dasarnya monstera ini adalah tanaman hijau subur yang alami pertumbuhannya. Jadi dia ketika dewasa atau tua daunnya, dia akan menggugurkan daunnya sendiri. Nah, jangan pernah takut loh sahabat untuk memotong mereka, karena ketika dia sudah tua, kalau kita simpan di dalam ruangan akan sangat mengurangi keindahan. Jadi daun-daun yang sudah menguning dan layu kita bisa potong untuk memicu pertumbuhan tunas yang baru. Nah, jangan lupa juga nih, jangan takut juga nih kalau sahabat mau taruh itu untuk memotong 1 atau 2 helai daun monstera, terus kita bisa letakkan di atas meja. Jadi ketika dia sudah tua pun tidak harus menunggu dia menguning. Ketika dia sudah tua pun kita bisa memotong untuk kita letakkan di atas meja makan sebagai hiasan untuk teman makan malam,
ataupun pamer ke teman-teman kita bahwa kita punya daun monstera yang sangat cantik. Nah, jadi sahabat nih kita masuk segmen yang terakhir ya, kesimpulan ya. Kita masuk kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah untuk menghasilkan tanaman monstera kita yang tumbuh subur, coba pertama kita perhatikan campuran media tanam, terus juga cahayanya, terus air, tuh tayang. Terus juga air ya. Oke, mau kemana Queensol? Mau mengairi? Aku ulang ya. Pertama kita harus perhatikan media tanam, terus juga pencahayaan yang cukup, terus juga pengairan yang tepat, terus nutrisi yang dikandung di media tanamnya itu sangat penting. Dan jangan lupa sesekali kita bisa ajak ngobrol dan puji monstera kita yang cantik itu. Nah, gimana sahabatmu? Seru kan ngerawatnya? Sama serunya seperti saya merawat Queensol. Nah, seru banget loh merawat monstera. Apalagi kalau lihat monstera deliciosa dan juga bolsigiananya. Oke, mau kemana Queensol? Apalagi kalau lihat monstera deliciosa dan bolsigiana itu tumbuh sangat subur, cantik dengan daun yang besar. Seperti yang ada di Trending Plant. Sahabat Trending Plant, begitu ya. Demikian loh sekilas tentang pengalaman kami di Trending Plant merawat dan memelihara monstera deliciosa dan juga bolsigiana. Nah, jangan segan-segan teman-teman untuk menambahkan tips di kolom komentar. Misalkan mau tambahkan tips perawatan atau mau menambahkan pengetahuan lain tentang monstera, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like juga share, pastinya juga subscribe untuk dapat update video-video terbaru dari Trending Plant. Oke, salam sehat dan bahagia selalu.